Pembuluh darah vena banyak mengandung karbon dioksida. Jenis-jenis pembuluh darah vena. Ada 4 jenis pembuluh darah vena, yang diantaranya yaitu vena pulmonalis, vena paru-paru, vena ketiga vena superficial, keempat vena dalam, kelima vena di kaki, trombosis. Gambaran pengambilan sampel darah arteri. Pengertian darah arteri. Pembuluh nadi ini adalah salah satu jenis pembuluh darah berotot yang membawa darah itu dari jantung. Fungsi utama dari arteri ini adalah mengantar oksigen serta nutrisi itu ke seluruh tubuh. Arteri ini memiliki dinding yang tebal, kuat, serta elastis. Fungsi darah arteri atau pembuluh nadi. Yang pertama, adapun fungsi dari pembuluh nadi atau arteri ini diantaranya sebagai berikut. Yang kedua, membawa darah bersih dari jantung, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, membantu tubuh. Struktur dan anatomi arteri atau pembuluh darah. Yang pertama, sistem sirkulasi arteri ini bisa dibagikan menjadi 2 cabang, yakni yang kedua arteri sistemik, yaitu membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke semua bagian tubuh, serta arteri pulmonalis, yakni membawa darah yang tabaran. Yang ketiga, pengambilan darah kapiler. Darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini merupakan sebuah cabang dari saluran halus yang berhubungan secara langsung dengan jaringan. Saluran halus tersebut merupakan bagian dari pembuluh nadi, yakni arteriol. Arteriol ini adalah arteri bercabang yang membentuk sebuah saluran pembuluh darah yang memiliki fungsi pada mekanisme peredaran darah di manusia itu dengan diameter. Struktur darah kapiler. Struktur dari pembuluh darah kapiler ini tersusun dari endotelium. Bentuknya itu lebih kecil dari sistem peredaran darah pada manusia, ialah pembuluh darah arteri, dan juga dari pembuluh darah vena. Dinding pembuluh darah kapiler ini tersebut tersusun atas selapis tipis yang tersusun secara berhimpitan, berpindahan gas serta molekuler dari kapiler ke jaringan di sekitarnya. Itu dipengaruhi jenis pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi pembuluh darah kapiler. Yang pertama, proses pertukaran oksigen serta karbon dioksida di paru-paru. 2, mengalirkan darah serta ini cara pengambilan sampel. Pengertian tentang pengambilan sampel urin. Suatu tindakan pengambilan sejumlah urin sebagai sampel untuk pemeriksa laboratorium. Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang dieksekusi urinasi. Pemeriksaan urin tidak hanya dapat memberikan informasi tentang ginjal dan saluran kemih, tetapi juga mengenai hal berbagai organ tubuh seperti hati, saluran empedu, pankreas, dan lain-lain. Namun, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat, diperlukan spekmen yang memenuhi syarat. Pemilihan jenis sampel urin, teknik pengumpulan, sampai dengan pemeriksaan. Jenis pengambilan urinnya, urin sewaktu atau urin acak atau random. Urin pagi. Cara pengambilan dan penampungan urin porsi tengah pada wanita. 1. Siapkan beberapa potong kalsa steril untuk membersihkan daerah vagina dan muara uretra. 1 potong kalsa steril dibasahi dengan sabun, 2 potong kalsa steril dibasahi air atau salin, dan sepotong lagi dibiarkan
dalam keadaan kering. Yang kedua, dengan 2 jari pisahkan kemudian pisah. Yang ketiga, bilas daerah tersebut dari arah depan ke belakang dengan potongan kasa yang dibasahi dengan air atau salin hangat. Selama pembilasan tetap dipisahkan kedua labia dengan 2 jari dan jangan biarkan labia menyentuh muara uretra. Lakukan pembilasan sekali lagi, kemudian keringkan daerah tersebut dengan potongan kasa steril yang kering. Buang kasa yang telah dipakai ke tempat sampah. 4. Dengan tetap memisahkan kedua labia, mulailah berkemih. Buanglah beberapa mililiter urin yang bermula-mula keluar. Kemudian tampung aliran urin selanjutnya ke dalam wadah steril sampai kurang lebih sepertiga atau setengah wadah terisi. 5. Setelah selesai, tutup kembali wadah urin dengan rapat dan bersihkan dinding luar wadah dari urin yang tertumpah. Tuliskan identitas penderita pada wadah tersebut dan